Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah kuasa Yesus. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh James Banks. Mari kita mulai kisah inspiratif. Meski Tuhan Yesus telah melepaskan putra saya, Geoff, dari kecanduan narkoba yang berlangsung bertahun-tahun, masih saja saya mengkhawatirkannya. Kami sudah melewati pasang surut bersama.
Tetapi terkadang saya masih berfokus pada masa lalunya yang kelam daripada masa depan yang telah Allah sediakan baginya. Para orang tua pecandu seringkali khawatir anak mereka kembali pada kebiasaan lama mereka. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan keluarga, saya mengajak Geoff bicara dan berkata, "Ingat nak, kita punya musuh yang kuat." "Aku tahu, Ayah," jawabnya, "ia memang kuat, tetapi tidak berkuasa." Perkataannya itu mengingatkan saya pada kuasa Yesus yang tak tertandingi untuk menyelamatkan kita dari dosa dan mengubahkan hidup kita saat kita berpaling kepadanya. Saya juga langsung memikirkan perkataannya kepada para murid sesaat sebelum dia kembali kepada Bapanya di surga. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah." Tuhan Yesus yang telah disalibkan dan bangkit sudah membuka jalan bagi kita untuk datang kepadanya, bagaimanapun masa lalu kita. Dia berkuasa atas masa lalu dan juga masa depan kita. Karena Dia telah berjanji akan senantiasa menyertai kita, kita dapat yakin bahwa Dia akan menggenapi tujuannya dan bahwa hidup kita aman di dalam tangan-Nya yang tak pernah gagal. Yesus memberi kita pengharapan yang tak tertandingi dan yang begitu indah, sehingga tidak mungkin kita menyimpannya hanya untuk diri kita sendiri. Iblis dan dunia mungkin berpengaruh untuk sementara waktu, tetapi segala kuasa adalah milik Yesus untuk selamanya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana kuasa Yesus memberi Anda pengharapan. Apa perbuatannya bagi Anda yang dapat dibagikan dalam kesaksian Anda kepada seseorang hari ini? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Dalam kitab-kitab Injil, Yesus disebut sebagai seorang yang mengajar dengan wibawa, dan di dunia ini, berkuasa mengampuni dosa. Kata Yunani exousia mengandung arti otoritas, kekuasaan, hak untuk mengatur atau memimpin, domain, wilayah, atau cakupan yurisdiksi. Kristus memilih 12 orang, menjadikan mereka murid yang kemudian diutusnya memberitakan Injil. Dia memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebagai anak Allah dan anak manusia, Yesus telah dianugerahi segala kuasa di sorga dan di bumi, karena Allah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Kita juga diperlengkapi dengan otoritasnya meskipun otoritas kita terbatas untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitahukan orang lain tentang Dia serta menjadikan mereka murid-Nya. Lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 17 berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita." Paulus mengingatkan kita agar saat kita melakukan segala sesuatu baik dalam perkataan dan perbuatan haruslah di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan ini perlu dikaji lebih mendalam. Mengapa kita harus menyebut nama Tuhan Yesus dalam melakukan segala sesuatu yang kita lakukan atau perbuat? Kita tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang sangat luar biasa. Jika kita menyebut nama Yesus dalam segala perbuatan kita, maka kita sesungguhnya telah melibatkan Dia dalam segala aktivitas kita. Ketika kita menyebut namanya, maka disitulah Dia akan hadir dan langkah kita pasti akan disertai oleh Dia dengan kekuatan kuasa-Nya, dan hari ini kita akan belajar lewat kebenaran firman Allah.
Saat kita menyebut nama Yesus, maka ada suatu kuasa yang dahsyat di dalam nama itu. Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Yesus berkuasa atas maut atau neraka, mati dan bangkit pada hari ketiga, dan Yesus adalah Imam Besar Agung kita yang melintasi semua langit. Selain itu, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan dan kehidupan kekal. Di dalam nama Yesus ada pengampunan. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di dalam nama Yesus ada pengabulan doa. Dengan demikian, jangan ada keraguan lagi di setiap kegiatan dan pekerjaan kita. Sebab jika kita melakukan semuanya itu bersama dengan Yesus, maka kehidupan dan pekerjaan kita telah dilindungi dan disertai oleh Yesus. Akhir-akhir ini ada lagi sebuah fenomena baru bagi umat percaya dengan terlalu lebay dalam berkata-kata dalam doa. Umat percaya sudah mencoba memasukkan kata haleluya dalam setiap akhir doa-doa mereka. Saya kurang tahu dari mana dasar bibilisnya. Apakah ada rumusan doa yang diajarkan oleh Yesus dengan mengatakan, jika kamu berdoa kepadaku, maka katakanlah, haleluya, baru ditutup dengan amin. Yesus hanya mengajarkan mintalah dalam namaku, bukan dalam haleluya. Sehingga kita selalu berdoa dengan rumusan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekarang rumusan ini telah digeser oleh gerakan zaman baru dengan menyelipkan kata haleluya di dalamnya. Sehingga banyak orang berdoa sekarang dengan berkata, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Rumusan ini tidak masuk dalam alam pemikiran Paulus. Sebab Paulus hanya mengajarkan agar setiap apapun yang kita lakukan dan katakan, lakukan dan katakanlah dalam nama Tuhan Yesus, dan bukan dalam nama haleluya. Karena itu, jangan lagi mencoba menambah perkataan lain yang mengaburkan makna keberimanan kita kepada Yesus. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dilayani lebih terhormat daripada melayani, itulah pemikiran manusiawi. Tetapi menurut Yesus, sebaliknya, yang terhormat adalah melayani. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan di atas ketika merespon permintaan ibu dari Yohanes dan Yakobus di ayat sebelumnya, agar kelak di surga Yohanes dan Yakobus dapat duduk di sebelah kanan dan kirinya. Sungguh menyedihkan melihat kenyataan bahwa menjelang masa sengsara yang hendak dimasuki oleh Tuhan Yesus, murid-muridnya, secara khusus Yohanes dan Yakobus, ternyata masih ingin memperebutkan kedudukan. Walaupun Tuhan Yesus telah memperlihatkan banyak teladan melalui kehidupannya, murid-muridnya masih belum memahami bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah itu diukur melalui pelayanan yang dilakukan, dan orang yang lebih dihargai dalam pandangan Allah adalah orang yang menempatkan diri sebagai hamba. Kata yang dipakai di sini untuk pengertian melayani adalah diakonein, yang menggambarkan pelayanan di meja makan. Sehingga penggambarannya adalah bagaimana Yesus melayani setiap mereka yang membutuhkan dengan penuh kasih dan tanggung jawab penuh. Hal ini juga mengingatkan kita akan apa yang dilakukan Yesus ketika membasuh kaki para murid-Nya. Dengan segera kita bisa mengerti apa yang dimaksud Yesus dengan melayani, yakni bukan melayani diri, melainkan memberi diri. Yesus Kristus yang melayani, dengan mencari orang berdosa, menebus dosa mereka,
bahkan dengan memberikan nyawanya sendiri di salib. Dia yang tidak berdosa, harus menanggung banyak dosa manusia berdosa, sehingga dalam kematiannya manusia dibebaskan, dan dalam kebangkitannya manusia dimenangkan. Seluruh hidup Yesus selama 33 tahun ditandai oleh jiwa melayani. Tujuan hidupnya bukanlah untuk mendapatkan pelayanan, melainkan untuk memberikan pelayanan. Alkitab tidak menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang berjaya atau berkuasa, melainkan sebagai Tuhan yang melayani dan menghamba. Hal lain yang juga menarik untuk kita perhatikan adalah penekanan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam ayat 26 ketika Ia mengatakan, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, itu berarti tidak salah untuk menjadi besar." Tapi yang Tuhan peringatkan di sini adalah cara yang dilakukan untuk menjadi besar. Apa yang besar? Dalam konsep kerajaan Allah ternyata berbeda dengan konsep dunia ini mengejar untuk menjadi besar. Bila kita atau ketika kita ingin menjadi besar, maka ada cara tertentu yang Tuhan sudah tetapkan dan tidak ada cara lain untuk mencapai kebesaran itu. Dunia mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk mencapai sukses dan besar. Kenyataan memperlihatkan pada kita, orang sering saling sikut untuk bisa mencapai kedudukan tertentu, saling fitnah dan menjatuhkan supaya bisa menduduki posisi tertentu. Orang harus mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mencapai suatu ukuran kesuksesan. Itulah pembelajaran yang seringkali diberikan oleh dunia ini. Tetapi Tuhan punya cara sendiri yang seharus dilakukan oleh warga kerajaan Allah yang mengejar kebesaran, yaitu, yang menjadi besar adalah Dia yang melayani. Menjadi pelayan itu berarti menjadi hamba, atau dalam tatanan masyarakat pada waktu itu disebut budak. Budak itu hidupnya hanya bekerja memberi pelayanan bagi orang lain tanpa ada kredit sedikit pun diberikan padanya. Bahkan orang tidak bilang, "Terima kasih," pada budak, dan seorang budak tidak terpikirkan olehnya untuk menuntut apresiasi dari orang yang dia layani. Sekarang Tuhan mengatakan yang terbesar adalah orang yang menempatkan dirinya sebagai budak di tengah sesamanya. Maksud Tuhan tentu bukan supaya murid-murid semua menjadi budak dan dijual ke pasar. Karena Tuhan pun hadir dalam komunitas saat itu dalam format atau status sebagai guru, bukan budak. Yang dimaksud di sini adalah menjadi hamba yang melayani harus menjadi suatu format cara pikir kita dalam melakukan apa saja, sehingga melayani menjadi paradigma hidup. Apapun profesi yang kita kerjakan, apapun tanggung jawab yang sedang kita pegang, seharusnya kita lakukan dengan hati yang melayani. Kita sering berpikir sempit tentang apa yang disebut melayani, seakan hanyalah sebatas aktivitas dan kedudukan di gereja. Padahal melayani harus menjadi cara hidup dalam keseluruhan hidup kita. Kalau saudara seorang karyawan, maka bekerjalah sebagai seorang yang melayani, yang memberikan terbaik dari apa yang saudara bisa lakukan. Dengan cara itulah kita menjadi orang yang besar. Bukankah kalau kita bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, dan memberikan yang terbaik, maka kita juga akan mendapatkan upah yang baik juga, tapi semua upah itu adalah bonus, bukanlah tujuan atau goal. Karena itu melayanilah dengan baik, agar kita menjadi yang terbesar. Di sebelah luar tampak benar di mata orang. Matius 23 ayat 28 berkata, "Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Kadang manusia hidup penuh dengan sandiwara. Memang dunia ini adalah panggung sandiwara.
Tetapi hidup orang percaya bukanlah demikian adanya. Orang percaya haruslah tampil sesuai dengan apa yang diimaninya. Orang percaya sejatinya meninggalkan panggung sandiwara, kelihatan benar di mata orang, tetapi ternyata dirinya adalah orang munafik dan durjana. Matius pasal 23 ini berisikan tentang kecaman Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa mereka dikecam? Karena mereka hidup dalam kemunafikan. Artinya hidup mereka penuh kepalsuan. Apa yang tampak dari luar berbeda dengan apa yang ada di dalam mereka. Tahu kebenaran firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Bahkan perbuatan mereka jauh menyimpang dari apa yang mereka ajarkan kepada orang lain. Sikap munafik adalah satu sikap di mana seseorang menutupi kekurangannya atau kesalahannya dengan cara yang licik dan eksklusif. Di hadapan banyak orang mereka berlaku baik, ramah, sok rohani dan saleh, padahal apa yang ada di hati mereka sangat bertolak belakang. Bahkan motivasi pelayanan mereka tidak benar, karena semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Tidak ada kasih yang mendasari pelayanan mereka. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani dengan harapan beroleh pujian dan sanjungan dari orang lain, sehingga Tuhan Yesus memberi nasihat, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat dikatakan Tuhan, tampaknya mereka benar di mata orang tetapi di sebelah dalam penuh kemunafikan. Mereka memanggil Yesus Kristus Guru, tetapi mereka sesungguhnya tidak setuju dengan pengajarannya. Kelihatannya, para ahli Taurat dan orang Farisi sudah terbiasa dengan sikap berpura-pura. Mereka sudah biasa berpura-pura rajin berdoa, dan sengaja melakukannya di depan orang. Orang yang munafik digambarkan seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Di luar tampak putih dan menarik, tapi di dalamnya busuk. Tanpa disadari sifat munafik ini telah mendarah daging dalam kehidupan orang percaya. Untuk itu kita perlu dimurnikan dari berbagai macam kemunafikan, supaya apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Adapun sifat munafik antara lain, ingin dipuji dan dihormati orang, suka berpura-pura baik, dan suka mencari kesalahan orang lain. Firman-Nya tegas, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Jika ada kemunafikan dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Mereka hanya mementingkan penampilan dari luar. Tahukah saudaraku bahwa kebanyakan orang hari-hari ini hanya mementingkan penampilan dari luar? Kadang sang suami berpikir, bagaimana istri saya dapat bahagia bila saya belikan ia kosmetik yang mahal? Saya baru pulang dari luar negeri, saya belikan ia sepatu dan baju yang mahal. Saya selalu mencoba untuk mengumpulkan uang yang banyak, agar saya dapat memberikan ia uang yang banyak. Dengan melakukan hal itu, saya yakin istri saya pasti bahagia. Tetapi, ia tidak perlu tahu tentang hidup saya. Kalaulah saya masih suka berzina dengan wanita lain, itu adalah hal biasa. Karena saya sebagai lelaki normal masih bisa tertarik dengan kesenangan dunia. Karena itu, mari buanglah segala kemunafikan, dan mari kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan dan juga manusia. Orang-orang yang percaya terpanggil untuk terus melaksanakan kehendak Allah.
dan setia bersaksi tentang segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Walaupun menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan yang berat dengan adanya wabah COVID-19, maka sebagai persekutuan orang percaya, baik itu secara organisasi gereja maupun pribadi, harus bangkit dan menata kehidupan ini ke arah yang lebih baik. Ada banyak juga persoalan yang kita hadapi di era disrupsi, suatu era dengan berbagai kemajuan iptek, serba instan atau mudah, persaingan yang semakin cepat. Ini, diantaranya, masih dijumpai warga gereja yang tidak mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan karena berbagai alasan, seperti sibuk dengan urusan keluarga, lebih mementingkan pekerjaan, lebih suka berada di zona nyaman, sehingga enggan dan tidak sedikit yang malu untuk menjadi saksi Tuhan memberitakan Injil kepada banyak orang. Bahkan ada juga yang beranggapan bahwa memberitakan Injil itu hanyalah tugas dari para pelayan khusus, symas, penatua, guru agama dan pendeta, dan para penginjil saja. Dalam pemahaman bahwa setiap orang percaya seharusnya menjadi duta Kristus untuk mewartakan kabar baik yang bersumber pada Yesus Kristus. Dengan alasan tersebut, maka tema minggu ini adalah Jadilah Duta Kristus. Pembahasan tematis, Kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes menampilkan beragam berita tentang hidup dan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kata Injil, pusat dari Injil adalah Yesus Kristus yang datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, sedangkan penulis Injil Matius memulai tulisannya dengan memperkenalkan siapakah Yesus dan menjelaskan tentang silsilahnya. Kemudian karya-karya dan penginjilan Yesus serta berpuncak pada kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati, penampakan dirinya kepada para murid dan banyak orang serta pengutusan para murid untuk menyampaikan Injil Kristus kepada seluruh umat manusia. Matius 28 ayat 16-20 merupakan bagian akhir dari Injil Matius yang menguraikan tentang amanat dan pengutusan murid-murid untuk memberitakan berita keselamatan dalam Yesus Kristus, mengajarkan tentang hidup dalam ketaatan serta janji pemeliharaan Tuhan sampai akhir zaman. Tujuannya adalah perjumpaan pribadi antara Yesus dengan murid-muridnya sekaligus juga persiapan pengutusan mereka. Berkenaan dengan hal itu juga, masih ada yang ragu-ragu mengenai kebangkitan Yesus dan juga apakah benar mereka akan bertemu dengan Yesus di Galilea. Tetapi kemudian keraguan itu menjadi sirna ketika Yesus menghampiri mereka, serta menegaskan bahwa benar Ia sudah bangkit dan kepadanya telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pernyataan Yesus sungguh hebat dan luar biasa, yang tidak dapat dikatakan siapapun kecuali Dia. Karena memang benar Ia adalah Raja yang kepadanya sudah dianugerahkan takhta Daud. Tuhan Yesus adalah Raja yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi, sebab Dia adalah Tuhan dari semua orang. Kedua, para murid mendapat amanat dari Tuhan Yesus untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Rasul Paulus sendiri mengatakan, celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang percaya. Oleh karena itu hamba-hamba Tuhan mempunyai tugas untuk memberitakan Injil. Perintah selanjutnya adalah baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptisan adalah respons dari orang percaya, bahwa ketika mereka mendengar Injil dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka sebagai tanda mereka adalah pengikut Yesus, mereka memberi dirinya dibaptis.
Selain itu juga pengertian bangsa bukan hanya berarti orang dewasa saja, melainkan juga anak-anak. Hal ini juga dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, mengandung makna bahwa baptisan bukan hanya berlaku bagi orang dewasa, melainkan juga bagi anak-anak. Dengan demikian, berita keselamatan itu didengar oleh banyak orang di seluruh muka bumi ini, dan mereka memperoleh keselamatan. Ketiga, tugas selanjutnya para murid Yesus adalah mengajar. Kata ajarlah mengandung pengertian yang sangat dalam bahwa para murid diperintahkan untuk mengajar dalam kesungguhan hati supaya orang-orang yang mendengar pengajaran itu hidup setia, berakar, dan bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Bersamaan dengan perintah untuk memberitakan Injil itu, maka Tuhan Yesus berjanji kepada para murid, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Ini adalah peneguhan dari janji Tuhan Yesus untuk menyertai para murid-Nya sampai akhir zaman. Makna dan implikasi firman, seorang duta Kristus adalah ketaatan. Ketaatan kepada perintah Tuhan untuk menyebarluaskan firman-Nya dimanapun kita pergi dan berada. Gereja Masehi Injili di Minahasa yang dalam ketaatan kepada perintah Yesus terus memberitakan Injil sampai ke berbagai pelosok Indonesia bahkan dunia. GMIM bertugas memberitakan Injil ke seluruh dunia, karena memiliki karakteristik esa, kudus, rasuli dan universal. Dasar dari berita Injil itu adalah di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Ini adalah intisari dari berita Injil. Sehingga setiap duta Kristus bukan menyampaikan sesuatu yang dari atau bertujuan untuk kemuliaan diri sendiri, namun bagi Kristus. Tugas selanjutnya para duta Kristus itu adalah mengajar, mendidik orang-orang percaya supaya berakar, bertumbuh dan pada akhirnya akan berbuah bagi Kristus. Sebagaimana program GMIM, yakni melaksanakan katekisasi. Ini adalah bagian dari memperlengkapi umat Tuhan untuk tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Pengajaran iman kekristenan bersumber hanya dari Alkitab. Oleh sebab itu para duta Kristus, orang-orang percaya, haruslah hidup dalam pengenalan firman Tuhan, mendalaminya, mengalami pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan, dan itu menjadi kesaksian yang nyata tentang Tuhan Yesus yang hidup dan berkuasa sampai saat ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah yang baik, terima kasih, karena Engkau telah memanggilku kepadamu dalam kasih. Tuntunlah aku kepada seseorang, agar dapat kubagikan kasih-Mu kepadanya hari ini. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan,
Berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.